Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yang sengsara, wafat dan kebangkitannya. Untuk mengenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci dan kebangkitan dan kehidupan. Doa pemberkatan Palma. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini. Dengan berkat, semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai terlihat teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah kami agar kami meneladani sengsara Putra-Mu dan pantas untuk bangkit bersamanya, sebab Dia yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan Allah telah memberikan kepadamu lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut rambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat modal. Maka aku menundukkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikian sabda Tuhan.
Di Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segera menolong aku. Maka aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Dia menganugerahinya nama di atas segala nama. Umat dipersilakan duduk. Pada waktu
Ikutilah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, Kami mendapati orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak pada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus. Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka semakin kuat mendesak, katanya, Ia maksud rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai di sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes yang pada hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat gila, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sudah sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadamu sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia dan melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak serta menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka
mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan ada masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di kayu salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain Dia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi penjahat yang seorang lagi menegur Dia, Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau telah menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah. Lalu Dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Sungguh, hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. ketika itu hari kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya.
orang ini tidak bersalah. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baru saja kita dengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus diadili secara tidak adil, dihina, disalibkan, dan akhirnya wafat di kayu salib. Yang sangat menyentuh adalah bagaimana Yesus merespon semuanya itu. Di tengah penderitaannya, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Ketika Dia melihat perempuan Yerusalem menangisi dan meratapi Dia malah menghibur dan menguatkan hati mereka dengan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak." Ketika Dia tergantung di kayu salib, Dia mendoakan para anak cucunya demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan kepada penjahat yang bertobat, Yesus menjanjikan Firdaus. Dia berkata, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mengeluh bila kita mengalami penderitaan dan tidak mau menghibur dan menolong orang lain bila kita sendiri sedang dalam kesulitan. Kita juga seringkali mudah tersinggung dan marah bila disakiti dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus di dalam kisah sengsara yang kita dengar pada hari ini, para saudara, mengajak kita agar kita mau bersikap seperti Dia, yaitu menanggung penderitaan dengan tabah bersama Dia. Tidak mudah. Yang kedua, mau menghibur atau menolong orang lain meskipun kita sendiri sedang dalam kesulitan dan penderitaan. Yang ketiga, kita diajak untuk membalas kejahatan, bukan dengan kejahatan, tetapi justru dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, dengan kasih. Dan yang keempat, mau mendoakan mereka yang menyakiti atau memusuhi kita. Hanya dengan demikian, para saudara, kita layak menjadi murid-murid Tuhan kita Yesus
juga diperkenankan untuk ikut ambil bagian dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Amin. Dan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, menyatakan Yesus Kristus sebagai yang telah Tuhan, menyatakan berbeda terus dari orang lama, Dia menderita sengsara dan meninggal Yesus Kristus, disalibkan wafat dan dimanapkan, Dia turun ke tanah pada ketiga kali dan orang naik ke surga sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan setia yang datang dari orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Doa iman. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang demi Kristus dan dengan perantaraannya telah memberikan kesempatan hidup baru. Bagi gereja yang menderita, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberi ketabahan mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mendampingi para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara yang menderita, semoga Allah Bapa yang penuh kasih berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa yang Maha Murah mencurahkan kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul suatu kehidupan kami sehari-hari mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, diizinkan kasih-Mu mengendaki kami menjadi putra dan putri. Berkat jasa Yesus Kristus Putra, kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Ya Allah, semoga memberikan Tuhan-Tuhan-Mu perdamaian dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri. Namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini.
dimanapun juga, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara meyakinkan pada salib tersinggah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Engkau dan dengan segenap hati bernyanyi. Analisis 3. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami bersyukur dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah berjalan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Iman kita.
dihimpun menjadi satu oleh Roh Kudus. Tinggal Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Manuskur kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Tinggal juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami mohon terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Rohan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kristuslah raja damai yang demi cinta kasihnya rela berkorban sampai sehabis-habisnya, agar dapat membawa kita memasuki kedamaiannya. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, jangan dapat memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak, dan Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama
Dilarang oleh kamu susah-susah